Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Alvin Agustinus Gondo dari kelas 12 IPA 1 Neil Armstrong. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang dampak yang diberikan kloroquine terhadap pasien COVID-19. Ini adalah gambar pengerjaan saya selama melakukan riset ini. Yang pertama adalah rumusan masalah. Terdapat beberapa pertanyaan yang saya sudah simpulkan dan saya kumpulkan tentang topik saya, yaitu dampak kloroquine bagi penderita COVID-19. Salah satunya adalah apakah dampak yang dirasakan oleh pasien COVID-19 sendiri tidak hanya dampak positifnya, melainkan juga efek samping atau dampak negatif yang dirasakan oleh pasien penderita COVID-19 setelah mengkonsumsi kloroquine. Tidak hanya itu, bagaimana dosis yang tepat untuk konsumsi kloroquine? Apakah dosis yang diberikan untuk orang dewasa, anak-anak, dan juga lansia memiliki kadar dosis yang sama atau berbeda? Sementara pertanyaan berikutnya adalah mengapa kloroquine dijadikan obat untuk pandemi COVID-19? Apakah tidak ada obat lain atau apakah benar bahwa kloroquine bisa mengatasi COVID-19? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik saya. Latar belakang dari riset saya. Yang pertama adalah pada masa ini banyak orang yang mengira bahwa obat untuk mengatasi COVID-19 adalah kloroquine, karena cukup banyak orang-orang terkenal seperti Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, ia melakukan pengimporan sebanyak 3 juta butir kloroquine dan juga Avigan. Sementara Kimia Farma sendiri atau perusahaan yang membuat obat yang ada di Indonesia, bisa saya katakan yang terbesar, memiliki stok sebanyak 2 juta butir. Apakah itu kurang? Lalu Bapak Presiden di Amerika Serikat sendiri, Bapak Donald Trump, ia juga mengatakan bahwa kloroquine adalah salah satu obat untuk mengatasi COVID-19. Lalu pastinya akan banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya dengan kedua obat ini. Kloroquine terutama, apakah benar kloroquine bisa mengatasi COVID-19 ataukah tidak? Maka di hari ini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Landasan teori. Pandemi COVID-19 ini bermula dari Wuhan, kota Wuhan di Tiongkok. Pandemi ini juga diduga berasal dari seekor hewan, yaitu kelelawar. Pandemi COVID-19 sendiri berawal dari hewan, yaitu kelelawar. Apakah benar kalau hewan itu yang menularkan kepada manusia? Karena saya juga mengetahui akhir-akhir ini bahwa ada seekor harimau yang positif COVID-19. Apakah penularan tersebut bisa dilakukan dari hewan ke manusia dan manusia ke hewan? Itu juga menjadi pertanyaan. Dan juga COVID-19 sendiri, virusnya itu memiliki sebuah bentuk mahkota di antaranya. Maka dari itu dinamakan oleh crown, corona, yaitu berasal dari kata crown, sehingga penyakit ini atau virus ini dinamakan coronavirus. Sementara untuk obat yang akan kita bahas hari ini, kloroquine, mereka berumus kimia C18, H26, Cl, N3, biasa digunakan untuk mengobati penyakit malaria. Orang akan bertanya-tanya kenapa obat malaria digunakan untuk obat COVID-19 yang belum ada obatnya. Maka dari itu, hasil dari riset telah membuktikan bahwa malaria dan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sama namun bermutasi, sehingga memiliki gejala-gejala juga yang sama, mirip-mirip. Maka dari itu bisa dikatakan bisa dicoba kalau obat kloroquine ini bisa untuk mengatasi COVID-19. Hasil uji coba sudah dilakukan oleh beberapa negara terkenal. Salah satunya adalah Prancis, di mana mereka sudah menguji coba kloroquine kepada pasien COVID-19. Hasilnya adalah 14 dari 20 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19, tetapi di negara Cina atau Tiongkok, uji coba juga dilakukan terhadap pasien COVID-19, tetapi hasilnya tidak diumumkan oleh kementerian ataupun negara Cina itu sendiri. Sementara di Indonesia juga ada beberapa pasien yang tidak dinyatakan membaik atau sembuh, melainkan juga ada yang bertambah parah.
Oleh karena itu kita belum bisa menyimpulkan apa-apa dari penggunaan kloroquine sendiri karena hasilnya tidak pasti atau angka efisiensinya masih ditangguhkan. Untuk data pengamatan, ini adalah tabel. Tabel ini menjelaskan angka kematian COVID-19 di dunia per tanggal 27 Maret 2020. Di sini dinyatakan bahwa tertinggi pertama adalah Amerika Serikat dengan 85.594 kasus positif COVID-19, sementara angka kematiannya mencapai 1.300 jiwa dan sembuhnya 1.868 orang. Sementara itu diikuti oleh Cina atau negara di mana COVID-19 ini berasal dengan 81.340 orang positif. Angka kematian mencapai 3.292 dan jumlah sembuhnya 1.800. Di Italia sendiri 80.589 orang positif dengan 8.215 angka kematian dan sembuhnya mencapai 10.361. Mohon maaf tadi yang berasal dari negara Cina, sembuhnya sebanyak 74.588 orang. Sementara itu diikuti oleh negara Spanyol, Jerman, Iran, Prancis, Swiss, Inggris, dan Korea Selatan. Sementara untuk negara kita sendiri, Indonesia, kasusnya adalah 893 orang yang positif COVID-19, angka kematian mencapai 78 orang, dan rasio sembuhnya adalah 35 orang. Angka ini juga terbilang masih baru dan rendah, tetapi akan terus bertambah di kemudian hari. Data ini diperoleh dari worldometer.info. Sementara itu, data berikutnya adalah tabel ini menunjukkan bahwa angka kematian COVID-19 berdasarkan range usianya. Di mana di bawah 20 orang yang terkena positif COVID-19 adalah 4 orang, 20 hingga 29 tahun mencapai 8 orang, untuk 30 hingga 39 tahun 15 orang, 40 hingga 49 tahun 12 orang, untuk 50 hingga 59 tahun 19 orang, di atas 59 tahun 11 orang. Dari data-data ini dapat disimpulkan bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang orang di usia tertentu, melainkan menyerang orang di segala usia, bahkan dari balita hingga ke orang dewasa yang sudah lansia juga pun bisa terkena oleh COVID-19 ini sendiri. Lalu berikutnya ini adalah tabel untuk menunjukkan efisiensi kloroquine yang dikonsumsi oleh manusia yang terkena penyakit malaria dengan dua metode, yaitu HPLC dan UPLC. Tidak hanya dengan kloroquine tetapi juga dengan primaquine. Mari kita lihat perbandingannya. Di mana dengan metode UPLC, kloroquine menghasilkan tingkat akurasi penyembuhannya mencapai 99,22%, sementara dengan primaquine lebih tinggi dengan 99,67%. Sementara untuk metode HPLC, kloroquine dapat menyembuhkan orang sebesar 99,83%, dengan primaquine hanya di angka 98,11%. Angka ini dinyatakan cukup tinggi untuk tingkat kesembuhan dari penderita malaria dengan obat kloroquine. Tapi pertanyaannya masih sama, apakah obat ini bisa digunakan untuk penderita COVID-19? Data pengamatan berikutnya didapat dari negara Indonesia, di mana ada seorang positif COVID-19 berinisial RS dirawat di rumah sakit di salah satu kota. Mengakui bahwa tubuhnya menjadi lebih baik ataupun lebih sehat setelah mendapatkan asupan konsumsi kloroquine bersama dengan vitamin dan suplemen lainnya. Ia dirawat intensif di rumah sakit sehingga dosis yang diberikan pun dapat sesuai dengan takarannya, di mana ia diberikan pada hari pertama sebanyak 150 mg kloroquine dan lalu terus bertambah jumlah dosisnya, diimbangi dengan pemberian vitamin dan antibiotik, juga perawatan yang intensif oleh dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di sana.
Sementara itu berbeda dengan di Amerika Serikat, di mana ada sepasang suami istri yang melakukan self recovery atau self isolation yang telah dilakukan selama beberapa hari, dan hasilnya adalah seorang suami dari pasangan tersebut dinyatakan meninggal dunia, sementara sang istri dinyatakan sakit keras. Kedua pasangan ini menggunakan kloroquine sebagai salah satu obat dalam metode penyembuhan mereka, tetapi hasilnya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Lalu juga belum bisa disimpulkan apapun dari efisiensi penggunaan dari kloroquine. Analisa data yang saya ambil, banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi pasien COVID-19, akankah ia sembuh atau malah menjadi lebih parah. Mulai dari perawatan yang diberikan, dosis yang dikonsumsi, suplemen apa yang diimbangi oleh pasien untuk dikonsumsi, juga adalah dosis yang tepat. Apakah mungkin orang yang melakukan self isolation itu juga overdosis sehingga penyakitnya bukannya malah sembuh melainkan lebih parah. Efek samping dari kloroquine juga cukup banyak dan berbahaya, adalah demam, sakit kulit, sakit tenggorokan, dan yang lebih parahnya bisa ke gangguan penglihatan. Oleh karena itu, obat kloroquine sendiri tidak bisa diperoleh dengan mudah. Obat kloroquine sendiri juga terkenal dengan soft drug, sehingga ketika pengambilan atau pembelian kloroquine di apotek-apotek harus disertai dengan resep dokter yang jelas, karena dapat menimbulkan efek samping yang cukup berbahaya jika diminum melebihi dosisnya. Dosis yang diminum untuk orang dewasa adalah 1000 mg pada peminuman pertama, lalu turun ke 500 mg untuk peminuman berikutnya. Untuk beberapa hari hal ini harus dilakukan. Sementara itu berbeda dengan anak-anak, di mana dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat anak, dan cenderung turun menjadi 5 mg per kilogram untuk minuman yang berikutnya untuk anak-anak. Jumlah dosis yang diminum oleh orang dewasa dan lansia sama. Dosis tersebut bisa berlaku pada pengonsumsi penyakit malaria. Kesimpulan yang saya ambil adalah dari hasil riset, kloroquine bisa menjadi obat sekunder seperti kata Presiden kita, Pak Jokowi. Kloroquine dapat dijadikan obat kedua untuk mengatasi COVID-19, sementara obat utamanya primernya belum ditemukan. Tetapi juga harus diimbangi dengan pemberian suplemen yang baik dan juga istirahat yang cukup. Selain mempunyai mental yang baik, mental yang percaya bahwa ia akan sembuh, karena virus ini dapat disembuhkan dengan tubuh kita sendiri, self recovery. Sementara itu saya juga berikan perspektif Kristiani dari COVID-19 dan juga kloroquine ini sendiri, berasal dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan mau mengingatkan kita sesuatu dengan ayat ini, yaitu selain juga untuk menjaga makanan, tapi kita juga tidak perlu khawatir dengan obat-obat tersebut. Selama dosis yang dimakan dan dikonsumsi pas, maka percaya bahwa tidak akan ada efek samping yang berlebihan yang akan terjadi pada tubuh kita, dan juga untuk tetap menjaga pola makan dengan baik. Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan bisa menyembuhkan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Juga kita harus tetap melakukan bagian kita, seperti social distancing, physical distancing, dan juga stay at home. Demikian presentasi saya tentang dampak yang dirasakan oleh penderita COVID-19 dengan pemberian kloroquine. Terima kasih telah mendengarkan, dan Tuhan Yesus memberkati.